Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini kita masih mendapat curahan taufik dari Allah Tabaraka wa ta'ala, dan semoga dengan taufik dari Allah di malam ini kita bisa menambah untuk diri kita ilmu yang bermanfaat, yang menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan semoga amal kita nantinya menjadi sarana-sarana untuk bisa menghapus dosa-dosa kita di masa lalu, ya, dan harapannya nanti kita menghadap Allah Azza wa Jal, ya, dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, meskipun mungkin kita wafat di atas tempat tidur atau mungkin tidak dalam kondisi ibadah. Namun yang terpenting adalah kita wafat dalam kondisi bertauhid, mukmin, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat daripada husnul khotimah, ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada panutan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga untuk seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikut yang istiqomah, sabar, bisa mengamalkan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam hingga akhir zaman. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau ketika sudah menghadap Allah Tabaraka wa ta'ala. Hadirin dan hadirah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah malam ini kita akan mulai masuk pembahasan inti dari kitab At-Tauhid, yang diharapkan dengan memahami dan mengamalkan apa yang akan kita pelajari nanti, ini bagi yang sudah pernah mengenal bukan sekedar sarana murojaah, ya, tapi ini sarana untuk menguatkan kembali keimanan dan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi yang belum pernah mempelajari, ya, semoga ini bisa menjadi sebuah pondasi untuk amal ibadah kita semuanya, karena amal ibadah kita tidak akan baik, tidak akan bagus kecuali kalau dilandasi dengan tauhid yang bagus juga, ya. Jadi meskipun pembahasan ini berulang-ulang, ya, tapi insya Allah ini menjadi pokok ajaran dari apa yang didakwahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita akan masuk setelah selesai kita membaca biografi dari penulisnya, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Kita akan baca apa yang beliau tulis di sini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, Kitabut Tauhid, wa qawlillahi ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Beliau mengatakan di awal tulisannya ini, menulis Kitabut Tauhid. Ini judul bukunya, Kitabut Tauhid, dan langsung mengawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dari surat Az-Zariyat ayat yang ke-56.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mengawali dari judul dan satu ayat. Bahkan mungkin judulnya saja ini butuh waktu untuk kita bahas. Disebutkan oleh pensyarah di sini, Syekh Saleh Ibnu Abdul Aziz Al-Syaikh hafidhahullahu ta'ala, jarat adatul musannifina wal muallifina an yada'u ba'dal basmalati wal hamdalati khutbatan lil kitab yubayyinuna fiha tariqatahum fihi wa muradahum min ta'lifihi. Wa hahuna su'alun ma'ruf wa huwa limadha khalafa asy-syaikh rahimahullah tariqatal musannifina falam yaj'al lil kitabi khutbatan yubayyinu fiha tariqatahu bal qala kitabut tauhid wa qaulillahi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun fa akhlahu minal khutbah. Di sini ya, kita diantar dulu untuk melihat suasana ya dari kitab tauhid ini. Karena kitab ini punya keunikan tersendiri, agak sedikit beda ya. Beliau jelaskan di sini, umumnya kalau buku itu ya, buku setelah ada judul itu pasti penulisnya kasih muqaddimah. Ya, habis judul ada muqaddimah. Kalau kita kan baca buku, judul, habis itu ada kata pengantar, habis kata pengantar ada pendahuluan, ya. Bahkan nanti yang memberi kata pengantar nggak cuma satu ya. Kadang kata pengantar dari siapa, nanti nyebut kata pengantar dari siapa. Saya beberapa pertemuan lalu kan bahwa kitab tauhid itu tipis sekali, kecil ya. Setelah judul langsung menyebutkan ayat ya, habis judul langsung ayat. Nggak ada sisipan-sisipan setelah judul ngasih muqaddimah, ngasih kata pengantar ya. Nah, jadi gini, sebetulnya ini sebuah nuansa tauhid sebelum kita belajar tauhid. Ya. Nuansa tauhid sebelum kita belajar tauhid. Kenapa seperti itu? Di mana nuansa tauhidnya hanya sekedar fenomena judul buku terus nyebutkan ayat. Di situ sudah ada nuansa tauhidnya. Kita padahal belum bahas ayatnya. Belum bahas ayatnya. Cuma membahas sedikit saja, hanya judul langsung nyebutkan ayat. Susunan ini sudah ada nuansa tauhidnya. Ya, coba. Disebutkan di sini wasababu fi dzalika wasirru fihi fima yadhharu li anna at-tauhid alladhi sayubayyinuhu Syekh rahimahullah fi hadzal kitab huwa tauhidullahi jalla jalaluhu. Wa tauhidullahi qad bayyanahu Allahu jalla wa ala fil Qur'an. Fa kana lidzalika minal adab fi maqamit tauhid. Ya. Minal adab fi maqamit tauhid alla yaj'ala fasilan bainal haqqid dali 'alal haqq wa kalamid dali 'alaihi. Fal haqqul ladzi lillahi huwa at-tauhid wal ladzi dalla 'ala hadzal haqqi huwa Allah 'azza wa jalla. Waddalilu alaihi huwa kalamuhu wa kalamu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, nuansa tauhidnya di mana? Gini. Kita akan belajar tauhid. Yang akan kita pelajari tauhid tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Inti ajaran Nabi itu mengajarkan tauhid, bagaimana kita mengesahkan Allah.
Dan yang menjelaskan tauhid secara langsung itu Allah di dalam Al-Quran. Ya. Nah, pemilik tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pemilik tauhid, zat yang wajib kita esakan, pemilik tauhid ini yang berhak diesakan ini sudah menjelaskan haknya di dalam Al-Quran. Maka sebagai bentuk adab, ya, adabnya seorang hamba kalau mau menjelaskan tauhid itu nggak usah banyak bertele-tele, langsung masuk ke Quran, ya, karena Allah sudah langsung jelaskan dalam Al-Quran. Ini nuansa tauhidnya. Jadi seolah-olah penulisnya mau mengajarkan kepada kita, kita pun kalau sudah bertauhid nanti, kita harus beradab sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu wujud pengamalan kita ketika sudah bertauhid. Gini gambarannya sederhana gini ya. Contoh, ini bentuk analogi sederhana. Adabnya penulis kepada Allah, gambarannya, misalkan sekarang ada orang datang ke sini. Datang ke sini ya. Nanya sama saya. Nuwun sewu, badhe nyuwun pirsa, daleme Ustadz Yusuf nang pundi nggih misalnya. Nanya rumahnya Ustadz Yusuf. Beliaunya ada di sini. Sopannya yang jelaskan saya atau beliau? Yang punya rumah. Mosok ada orangnya, rumahnya gini ya Mas ya. Nah, lo yang punya ada kok. Ya. Mending kalau langsung ditunjukkan ke sana. Enggak langsung bertele-tele gini Mas jenengan muter dulu ke sana, balik sana, habis itu muter situ. Lah wong garing mlaku mari ngono gak tekan. Ya. Itu kurang lebih gambarannya kayak gitu. Beliau mengajarkan adab. Ya, beliau enggak mau bertele-tele. Wong yang bisa langsung menjelaskan adalah Allah, sudah langsung sebutkan ayatnya. Ya, beliau enggak mau bertele-tele panjang lebar. Ya, itu nuansa tauhid yang beliau ajarkan di awal. Ya. Hanya menulis kitab tauhid memang harus sudah bertauhid duluan, dan bahkan dalam nulisnya pun menerapkan tauhidnya langsung. Ya, adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian disebutkan wa hadza min lataifi athari tauhid fil qalbi. Ya. Wa hadza ka sani'il Imam al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi id lam yaj'al li sahihihi khutbatan bal ja'ala sahihahu mubtada'an bil hadits wa dzalika anna kitabahu kitabus sunnah. Ini ya diantara sisi unik daripada pengaruh tauhid kepada seseorang. Ya, bahkan tauhid itu berpengaruh ketika dia nulis. Pokoknya mau ngapa-ngapain itu pasti ada sisi tauhid yang diterapkan. Mesti ada. Apapun itu. Ya, bahkan sekedar cuma jalan aja itu dia ada sisi tauhidnya. Cuma jalan aja. Ya, ada sisi tauhid yang diterapkan dalam cara jalan. Gimana coba? Ini dari saya ya, bukan ada di sini. Cuma sekedar ngasih gambaran. Maka orang sudah bertauhid itu semuanya ada tauhidnya, bahkan termasuk cara jalan. Contohnya, seorang berusaha gimana cara jalannya itu bukan cara jalan yang menyerupai orang sombong. Ya. Dulu kan ada seorang panglima namanya Al-Muhallab. Ya, panglima namanya panglima kan? Itu. Panglima besar, jalannya wajar lah ya kalau mandan petagang, petegeng, petantang, petenteng. Ya, terus seorang ulama mengingatkan, Allah nggak suka dengan cara jalan kayak gini, cara jalan orang sombong. Ya. Terus muhallab, nah ibaratnya mengomentari nasihat tadi. Hal ta'rifuni, kamu tahu siapa saya? Ya, ibaratnya kamu nggak tahu nih lagi ada berhadapan sama siapa? Ya, panglima ini. Ya. Dijawab enteng. Ya. Kunta nutfah wa akhiruka
jifah. Wa anta baina dzalika tahmilul adhirah. Kamu awalnya itu cuma nutfah aja, akhirnya pun bakal jadi mayat, bangkai. Selama hidup antara jadi nutfah sampai mati, tubuhmu itu isinya kotoran. Bener apa enggak? Bener kan? Kita semua kan kayak gitu, ya. Kita semua seperti itu. Awalnya nutfah, ya, akhirnya jadi bangkai. Selama hidup, apa sih yang keluar dari tubuh kita? Kotoran. Ya. Panglima digituin, ya. Tapi yang namanya muhalab, bertakwa dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ngerti, ya. Cara jalan yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Ibaratnya kita semua manusia sama, kenapa cara jalannya beda? Itu sisi tauhid bahkan hanya dalam cara jalan. Kenapa? Karena kesombongan itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tidak suka kalau ada manusia menyaingi Allah dengan sifat sombong. Ya. Nah, di sini, ya, itu contoh bentuk pengaruh tauhid kepada seorang. Dijelaskan oleh pensyarah di sini apa yang dilakukan oleh penulis kitab tauhid ini mirip dengan yang dilakukan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya, karena Imam Bukhari ketika nulis kitab Sahih Bukhari itu kayak gitu juga. Ya, cuma nyebutkan judul kitabnya apa, terus langsung menyebutkan hadisnya apa. Ya, jadi enggak menyisipkan kalimat-kalimat dari beliau sendiri. Cuma judul langsung nyebutkan hadis. Karena kitabnya adalah kitab hadis. Itu pun bentuk adabnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Atau adab juga kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengatakan, wa minal ma'lum anna minal adab au min mura'atil adab alla yutaqaddama baina yadayillahi wa rasulihi. Lidha lam yuqaddimil muallifu kalamahu ala kalami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kama ja'ala al-Bukhari sahihahu muftatahan biqaulir Rasuli sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Lianna kitabahu kitabus sunnah faja'ala kitabahu fi ibtidaihi mubtada'an bi kalami sahibi sunnati alaihi salatu wassalam wa hadha min latifil ma'ani allati yura'iha man nawwarallahu qulubahum li ma'rifati haqqihi wa haqqi rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi di sini diawali kita diajari adab, ya, di mana adab kita kepada Allah dan Rasulnya itu tidak boleh mendahului. Ya. Jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Ya. Makanya ya di antara kita kan seringkali kalau bahkan kajian seperti ini atau kita mau berbicara apa, itu upayakan memang diawali, ya, dengan pujian kepada Allah, kan kemudian sholawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Itu akhirnya menjadi kebiasaannya para pembicara dan para penulis, ya. Makanya saya kasih sedikit poin penting. Penting kiranya bagi kita masing-masing itu untuk ngerti yang namanya muqaddimah, ya. Muqaddimah itu kan intinya pujian kepada Allah dan salawat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ibarat cuma sekedar alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain. Seperti itu, ya. Cuma kadang-kadang karena nggak paham mungkin, makanya saya ingatkan di sini sih alhamdulillah karena nggak ada pembawa acara atau nggak ada protokol-protokol tertentu.
Ya, kadang saya dengerin kalau pembawa acara itu mungkin maksudnya baik, ingin kasih muqaddimah, tapi nggak ngerti susunan muqaddimah. Kalau yang mendengarkan itu mengerti, jadi kepengen mesem. Ya, Bismillah, walhamdulillah, asyhadu alla alhamdulillahi rabbil alamin. Terus bersyahadat biasanya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya, langsung wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Salawat ke durung wis wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baru syahadat, belum ada salawat. Ya kan? Nah, ya alhamdulillah sudah ngerti untuk mengawali dengan itu. Cuma tinggal disempurnakan supaya muqaddimahnya itu benar gitu. Ya, muqaddimahnya benar. Baik. Itu adab kita ketika bicara ataupun menulis. Kemudian masuk di judulnya qauluhu kitabut tauhid. Nah, di sini bahas judulnya kitabut tauhid. At-tauhidu masdaru wahhada yuwahhidu tauhidan. Wa qad jaa'a hadzal lafdhu at-tauhid biqillah. Ya. Wa jaa'a fi sunnati ad-da'watu ila tauhidillah kama warada fi sahihil Bukhari anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma ba'atha Mu'adz ibn Jabal ila al-Yaman qala lahu innaka ta'ti qauman ahlal kitab falyakun awwala ma tad'uhum ila an yuwahhidullaha ta'ala. Nah, kata tauhid itu sendiri, kita kan belajar tauhid. Sekarang istilah tauhid, kata tauhid ya, kata tauhid itu sendiri kita nemu di mana kalau di Quran dan Sunnah? Kita nemu di mana kalau di Quran dan hadis Nabi alaihi salatu wasallam? Cari di ayat yang menyebutkan kata tauhid dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nggak ketemu. Padahal ini ajaran paling utama. Nggak ada kata tauhid satupun di ayat Quran mulai Al-Fatihah sampai An-Nas dengan bentuk kata persis ya, tauhid gitu. Nggak ada. Ya. Bahkan di sini disebutkan memang istilah tauhid itu kemunculannya di Quran ataupun di hadis sangat sedikit. Quran nggak ada ya. Munculnya di mana? Di hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Itu pun bukan dengan bentuk persis kata tauhidnya. Ya. Tapi dari asal muasal kata kerjanya. Yang disebutkan dalam Sahih Bukhari tentang ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal untuk dakwah di Yaman. Kemudian diingatkan, kamu itu nanti akan mendatangi kaum dari kalangan ahli kitab, ya, Yahudi dan Nasrani. Maka jadikan pertama kali yang kau dakwahkan kepada mereka adalah an yuwahhidullaha ta'ala. Ini hadis yang menyebutkan kata tauhid, tapi dalam bentuk kata kerja. Ya, yuwahhidullah. Ya, karena asalnya dari wahada yuwahidu tauhid. Ya, yang maknanya mengesahkan. Ya. Fayuwahidu masdaruhu tauhid. Wa fi riwayatil ukhra min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma alladhi fihi qissatu ba'thi Mu'adzin ila al-Yaman wa hiya fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam qala falyakun awwala ma tad'uhum ilaihi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fadalla hadha ala anna at-tauhid huwa syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa anna tahqiqa hataini syahadataini huwa tahqiqun lit-tauhid. Nah, jadi hadis tadi yang menyebutkan kata tauhid itu ada dua riwayat. Ya, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari saja, ada yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Bahkan dalam riwayat Bukhari Muslim itu enggak menyebutkan kata tauhid. Justru Nabi mengatakan, jadikan yang pertama kali untuk didakwahkan itu adalah syahadat
tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah, dan syahadat bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Gak nyebutkan tauhid dalam riwayat yang ada di Bukhari dan Muslim. Jadi apa? Memang penggunaannya sedikit, ya, tapi hanya satu muncul di satu hadis, itu menjadi satu kata yang inti dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, sekarang kita bicara masalah artinya tauhid apa. Ya, tadi kita bicara di mana kita nemu kata tauhid dalam dalil Quran dan hadis. Ternyata kata tauhid itu ketemunya di satu hadis riwayat Imam Bukhari ketika beliau mengutus Mu'adz ke Yaman. Ya, itu hadis yang menyebutkan kata tauhid. Ya. Wa tauhidu syai'i ja'luhu wahidan. Taqulu wahadtul mutakallima ay ja'altahu wahadtul mutakallima ay ja'altahu wahidan. Wa wahada al-muslimuna Allah idza ja'alul ma'buda wahidan wa huwa Allahu jalla wa ala. Jadi tauhid itu maknanya secara bahasa adalah ja'luhu wahidan, menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Ya, menjadikan sesuatu sebagai satu-satunya. Ya. Contohnya ketika seorang mengatakan, aku mentauhidkan pembicara. Ya, jadi maksudnya menjadikan dalam acara itu cuma ada pembicara tunggal. Wahadul mutakallima. Ada satu acara mentauhidkan pembicara, berarti menjadikan pembicaranya cuma satu, enggak ada yang lain. Ya. Maka ketika disebutkan bahwa kaum muslimin itu mentauhidkan Allah, berarti maknanya hanya menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya sebagai zat yang disembah. Ya. Itu gambarannya. Sederhananya gambaran tauhid seperti itu. Ya. Secara bahasa, pokoknya menjadikan sesuatu itu satu-satunya. Ya, enggak ada yang lain. Ya, makanya subhanallah. Waktu saya belajar dulu ya, guru saya istrinya 2. Ya, di Yaman guru saya istrinya 2. Kedatangan tamu temannya, seorang dokter. Kemudian kenalan, maksudnya kita di acara bareng kumpulan seperti ini, silahkan masing-masing dari para guru ini memperkenalkan diri. Diawali dari guru saya. Ya, perkenalkan, nama saya, beliau sebutkan Ahmad Muhammad Mansur Al-Udaini. Ya, disebutkan biografi beliau sampai menyebutkan istri saya 2. Istri saya 2. Giliran tamunya memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Al-Qadhi. Terus, dan saya orang yang bertauhid karena istri saya baru 1. Ya, satu-satunya sih, ya kan? Saya orang yang bertauhid karena istrinya 1. Ya, ditimbali sama guru saya. Itu tauhidnya orang penakut, katanya. Enggak. Itu candaannya ulama kayak gitu. Ya, jadi istilah tauhid pun bukan berarti lagi bermain-main dengan istilah ya, tapi ketika bercanda pun ya tidak akan lepas dari nuansa ilmu. Ya. Sekedar menjelaskan, itulah makna tauhid secara bahasa, menjadikan sesuatu satu-satunya. Ya. Nah, sekarang tauhid yang dituntut dari kita bagaimana? Wa tauhidul matlub yashmalu ma amarallahu jalla wa ala bihi fi kitabihi min tauhidihi wa huwa thalathatu anwa. Awalan tauhidur rububiyah, thaniyan wa tauhidul uluhiyah, thalithan wa tauhidul asma'i was sifat. Ya. Jadi tauhid yang
diharapkan dari kita atau bahkan dituntut, ya, bukan sekedar diharapkan, dituntut dari kita untuk bisa kita fahami dan kita amalkan. Kalau diamati dalam Al-Quran, itu akan diambil kesimpulannya ada 3 macam tauhid. 3 macam tauhid. Pertama disebut istilahnya namanya tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah. Yang kedua disebut namanya tauhid uluhiyah. Ya, tauhid uluhiyah. Dan yang ketiga disebut istilahnya tauhid asma dan sifat. Ya, tauhid asma dan sifat. Baik. Perlu kita pahami dulu sampai sini. Karena ini sifatnya pembagian. Seseorang tidak wajib tahu pembagian ini. Ya. Seorang muslim tidak wajib tahu pembagian ini. Kalau ada seorang muslim tanya, tauhid ada berapa? Mana pira sih? Orang ngerti, ngerti sinau. Dia enggak berdosa. Tapi yang wajib adalah mengamalkannya. Loh, kok bisa mengamalkan tapi enggak tahu pembagian? Mungkin. Tajwid kan bisa begitu. Enggak? Ketika baca misalkan ya, wal asri innal insana. Loh, teneng diwacane insana. Mbok kowe nun. Teneng kayak eng. Ya pokoknya diwarai gurune kayak gue. Gue jenenge bacaan apa? Apa sih orang ngerti? Pokoknya kone gurune kayak gue. Itu bacaan apa? Nun sukun ketemu sin. Ngerti apa lagi? Ikhfa. Ya kan? Nun sukun ketemu sin, ikhfa. Dia enggak wajib tahu kalau itu namanya ikhfa. Ya. Mungkin kalau ditanya huruf sing angger ketemu nun diwacane dengung kayak gue anak pira ya, orang tau ngitung ya, nggak apa-apa, yang penting baca Qurannya bener ya, yang penting baca Qurannya bener. Qul huwallahu ahad, gue dale deneng mantul kayak gue ya, pokoknya dua raine karo gurune kayak gue, jenenge baca nama gue apa ya, mantul, bacaan mantul, orang ngerti lah. Sing kudu mantul hurufnya anak pira ya, dia mungkin nggak bisa nyebutkan, tapi kalau baca Quran dari Al-Fatihah sampai Anas bener, nggak ada masalah, boleh. Wajibnya adalah baca Quran bener. Ya, ilmu tajwid teori dia nggak ngerti nggak wajib. Ya, perintahnya warattilil Qur'ana tartila, baca Quran dengan tartil. Ya, istilah-istilah tajwid nggak ngerti nggak masalah, tapi belajar lebih bagus. Ya, belajar lebih bagus. Sama ini juga. Ya, orang nggak ngerti, nggak pernah dengar istilah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah apa, tauhid asma dan sifat apa. Ya, tapi subhanallah dia dalam beribadah nggak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam setiap apa yang Allah beri dia ridho, bersyukur kepada Allah. Takdir yang buruk buat dia pun ridho. Ya. Ketika disebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, diyakini bahkan beribadah dengan nama-nama Allah Azza wa Jalla. Ya. Ketika misalkan tahu Allah Subhanahu wa taala As-Sami'ul Basir, Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, dia berhati-hati ketika bertindak karena Allah Maha tahu, Maha melihat. Ketika berucap dia hati-hati supaya ucapannya benar karena dia sadar Allah Maha mendengar. Dia bertauhid itu orangnya. Ya, itu bertauhid meskipun kalau ditanya ilmu tauhid teori kayak gini nggak ngerti. Ya, itu pahami dulu. Pembagian ini orang itu nggak wajib tahu,
Tapi kalau tahu bagus. Ya, karena ini lebih memudahkan untuk memahami ilmu. Kita itu kan lebih mudah ya belajar kalau apa-apa dibikin pembagian seperti ini. Ya, dibikin bagian seperti ini lebih mudah gitu loh. Menghafalkannya juga dan memahaminya lebih ringan, ya. Daripada kalau nggak dibagi itu nanti menyulitkan. Makanya gini, pembagian ini itu sifatnya hanya teori, ya. Mungkin saja ada ulama lain baginya nggak sampai 3, cuma 2, nggak ada masalah. Memang angka 3 juga nggak pernah disebutkan sama Allah. Tauhid ada 3, nggak ada Allah nyebutkan kayak gitu. Rasul alaihi salatu wassalam pernah nyebut tauhid ada 3 gitu? Nggak pernah. Goletan hadisnya tekan kiamat nggak ketemu. Apalagi ayat Quran. Ya. Nah, ini cuma sekedar pembagian untuk memudahkan. Bukan sesuatu yang kemudian aneh, enggak. Sama kayak kita belajar ibadah, wudu, sholat. Ya. Kita belajar ada rukun wudu. Ya. Niat. Itu kan membasuh wajah, tangan sampai siku, mengusap kepala, terus membasuh kaki sampai mata kaki, terakhir tertib. Misalkan kayak gitu. Ada berapa? 6. Ada enggak hadis menyebutkan rukun wudu ada 6? Enggak ada. Cari hadisnya, enggak akan ketemu. Ya. Sama, ini juga kasusnya itu 11-12. Ya. Enggak ada yang aneh, enggak ada yang baru. Ya. Tidak ada aneh, tidak ada yang baru. Kecuali kalau memang sesuatu yang sudah baku langsung disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rukun iman atau rukun Islam, ya kan? Bunyal Islamu ala khamsin. Islam dibangun di atas 5 pondasi. Rukun Islam 5. Ya 5. Ya, jangan bikin yang aneh-aneh. Jangan dibagi lagi. Ya. Rukun iman disebutkan dalam hadis Jibril 6 ya 6. Ya, itu udah baku memang. Ya. Tapi seperti ini enggak baku. Ya. Jadi ini pun sebetulnya hanya mengambil kesimpulan dari sekian banyak ayat dan sekian banyak hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dirumuskan, akhirnya ketemulah tauhid itu yang dituntut dari kita itu terbagi jadi 3 supaya mudah nanti memahami dan mengamalkannya. Ada tauhid yang disebut dengan tauhid rububiyah, ya. Kemudian disebut dengan istilah tauhid uluhiyah, dan tauhid tentang asma dan sifat itu maknanya nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini kita belum akan masuk ke penjelasan masing-masingnya, cuma saya gambarkan ringkas aja dari 3 tauhid ini. Ini nanti 3 tauhid ini masing-masing punya kaitannya. Intinya ketika tauhid rububiyah itu adalah ketika seorang hamba ya itu betul-betul mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya. Ya, Tuhan itu berarti yang menciptakan, yang ngatur, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kalau sudah mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhannya, berarti konsekuensi berikutnya harus tunduk, manut. Ya, manut kepada Allah Subhanahu wa taala, nyembah Allah. Itu yang kemudian munculnya namanya tauhid uluhiyah. Ya. Karena uluhiyah itu maknanya penyembahan. Ya. Kalau rububiyah biasa kita katakan ketuhanan. Ya. Kalau sudah tauhid rububiyah, uluhiyah, untuk menyempurnakan ibadah kita kepada Allah, kita butuh kenal sama Allah. Gimana caranya kita kenal dengan Allah Azza wa Jalla? Caranya dengan tahu arti-arti dari nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengenal dan memahami nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, kita akan semakin cinta kepada Allah.
ibadahnya itu nggak ada beratnya sama sekali. Tujuan akhirnya ke sana. Ya. Kita ibadah itu kerasa memang betul-betul ibadah itu kebutuhan kita. Kita nggak beban. Ya. Kalau sudah mengenal Allah, cinta dengan Allah Subhanahu wa taala, apapun dilakukan itu enteng. Cinta sih. Ya. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Man 'arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi ahabbahu la mahalata." Ya. Siapapun yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya, difahami betul, direnungi, ditafakuri, maka pasti akan cinta kepada Allah, dan itu pasti cinta kepada Allah. Ya. Salat enggak berat. Ya. Kenapa banyak orang salat masih berat? Karena belum kenal Allah. Sedekah enggak berat. Ya. Kenapa sedekah masih berat? Belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Nerima takdir masih berat, belum kenal Allah Subhanahu wa taala. Senajan apal Asmaul Husna. Ya. Apal Asmaul Husna, apal ngecepal dirapal saben dina, ya. Sendale ilang tekan ngumah getun, berarti orang kenal Allah Azza wa Jalla. Mending getune seminggu. Gue Asmaul Husna ora kanggo gawe. Ya, karena kenal dengan Allah itu bukan sekedar lisan kita menghafalkan, tapi masuk ke hati. Ya. Sendal hilang, takdir Allah Azza wa Jalla. Terserah Allah yang ngatur sendal kita mau dicuri siapa. Sendal kita hilang itu sudah dicatat sama Allah 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Ridho, ngapain lagi? Ya bukan berarti nggak boleh nyari boleh, itu hak kita nyari. Tapi enggane orang ketemu, ya orang usah getun, nggak usah dongkol. Ya, swallow be ndakan getun. Bandol kan maning banaran tuku maning. Ya. Baik, itu gambarannya bahwa kehidupan kita itu harus diwarnai dengan tauhid, ya, supaya semuanya itu nyaman. Ya. Baik, sementara ini dulu yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga Allah berkahi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.